Wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa ladullahu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Nah, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzarrin berucap, ujar si Abu Dzarrin ini kan sahabat Nabi nih. Jarsidin Ausani Khalili Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dahulu mewasiati aku oleh Khalili kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair, dengan beberapa perkara kebaikan. Bi khisalin minal khair, dari beberapa perkara kebaikan. Pertama awsani, pertama Nabi mewasiati aku, yaitu pertama nih, tulisin nomor 1, bahwa la anzura ila man huwa fauqi. Bahwa aku tidak memandang kepada orang yang di atas aku dalam urusan dunia. Nah, itu satu dulu. Nabi, ujar Abu Dzar ini, Nabi itulah bawa syaitan aku, jangan sampai aku ini baisi tabiat urusan dunia melihat orang di atas. Kadang mau sanang hati kita, pian. Kadang mau sanang hati. Tali hati yang baisi ispander. Seorang memandir aja, yang lalu ispander. Nah, tali hati orang yang Israel, seorang sepalir aja. Nah, lalu sakit hati. Nah, melihat yang di atas. Wa an anzura ila man huwa dunid, bahkan Nabi menyuruh aku dalam urusan dunia memandang kepada orang yang lebih kurang dari aku. Ila man huwa duni, lebih kurang dari aku. Nah, nih tuh diwasiati Nabi nih, Nabi nyawalah kita bila urusan dunia jangan melihat orang di atas, lihat orang di bawah. Seorang berisi sapida, ada apa ya sapida bertunjak betis, alhamdulillah itu pun ada kau menunjak. Kada kau menunjak betisnya kada ada ya Pak. Wa ausani, dan yang kedua Nabi berwasiat kepada aku, nih yang kedua nah, wa ausani yang kedua bihubbil masakini. Nah, tahu 4 jua masakini ya kalau. Jadi mencintai, maksud mencintai ini nih katuju bakar rubut al masakini, orang-orang miskin. Nah, ini di sini kita disuruh katuju bakar rubut dengan orang-orang miskin. Ini termasuk wasiat Syekh Saman Al-Madani. Nah, bila kita katuju bakar rubut lawan orang miskin, sedangkan kita ini ada hajat tuh juga termasuk ada hajat bisa duit tuh, maka kita rasa penyugihnya. Karena kita rasa penyugihnya, kekawanan kita orang miskin, lalu kita timbul di hati katuju membantu. Nah, ini yang dicari, katuju membantu itu. Nah, tapi kekawanan kita orang sugih-sugih, kita yang paling biasanya timbul kena di hati sifat tamak. Katuju minta bantu, tamak. Kenapa? Kita paling miskin, kita paling kurang. Nah, ini bukan berarti menjauhi bagaul orang sugih, adalah cuma hobinya hati itu. Nah, katuju bergaul dengan orang miskin supaya kita rasa paling sugih, lalu mau babari-bari. Nah, ada manusia tuh bila bakawan tuh harus lawan pejabat. Nah, kalau ada mau yang orang biasa harus orang sugih yang biar orang ini bedahi-dahi, padahal berataan bedahi. Ya kalau bila kada mau bedahi kada akun baparaknya orang merakinya, padahal berataan bedahi ya. Nah, imbah nintu pulang bagau dengan orang miskin dengan waddunui minhum, dengan bersifat tawadu dengan mereka. Nah, ini bagusnya bagau dengan orang miskin bawa sifat tawadu. Jangan sampai kita bergaul dengan orang miskin bersifat sombong, itu malah menghancurkan hati bubuhan orang miskin. Nah, bersifat sombong, bersifat pemalar, tawadhu, kita yang melayani orang miskin itu luar biasa benar tuh, mengkawan kayak itu. Nah, wa ausani, dan yang ketiga Nabi mewasiati aku an alsila rahimi, bahwa aku menyambung tali silaturahmi. Nah, wa in adbarat, walaupun kepada keluarga yang jauh. Nah, ini tuh 3 wasiat. Yang keempat wa ausani. Nah, ini yang keempat, sedikit lagi lah tanggung. An la khafa billahi laumata laimin. Nabi yang keempat berwasiat lawan aku supaya aku jangan takut
Fillah, fi mahabbatillah bisa juga tafsirnya, atau fi sabilillah bisa juga tafsirnya. Nah, atau fi taatillah bisa juga tafsirnya, bahwa aku jangan takut pada mengerjakan suruhan Allah, pada mencintai Allah, pada berjalan di jalan Allah, akan laumata laimin, celaan orang-orang yang mencela. Nah, kayak kita nih menuntut ilmu, terus batapihan, jangan takutan dipadahkan orang beburut, jangan takutan. Nah, tapi harus beburut, jangan takutan kita. Kada apa-apa. Nah, ninto, jadi kada perlu takutan dalam melaksanakan perintah Tuhan tuh dicela orang. Kada perlu, karena kita kada minta puji lo orang juga. Nah, kalau kita takut dicela berarti kita hendak minta puji. Kita yang nernya berpenyakit. Orang mencela, please sit down please. Nah, orang memuji, up to you. Apalagi kisahnya nih. Nah, wa ausani, dan yang kelima Nabi berwasiat kepada aku, an aqulal haqa, bahwa aku berbicara yang bujur. Bila bujur sambat, jangan takutan. Wa in kana murran, sekalipun hasilnya mencelakakan diriku. Wa in kana murran, sekalipun rasanya tuh pahit, maksudnya mencelakakan diri seorang. Mungkin kita berpandir seadanya, terang-terangan pahit, orang kada katuju akhirnya. Bila kada katuju, ampih orang memberi kita, jangan takutan. Banyak aja malaikat memberi. Nah, yang terakhir, wa ausani an uksira, dan Nabi berwasiat kepada aku an uksira, bahwa aku memperbanyak min qauli, itu tertinggal qaulinya lah, min qauli, dari mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, disuruh benar. Apalagi zaman di akhir ini nah, la haula wala quwata illa billah. Bila membaca Ratibul Atas, baca sudah ninto 10 kali. Nah, amun hendak menyaurangan baca 100 kali sehari. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, uyuk lucut bisa lusut tasbih. Nah, amun membaca ratib atas sudah terpenuhi sudah ninto. Nah, jadi Nabi mewasiati kepada Abu Dzarrin untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Ini amalan supaya mudah dalam urusan berusaha. Nah, fa innaha, karena ucapan la haula wala quwata illa billah kanzun, perbahandaraan Allah, yang termasuk perbahandaraan min kunuzil jannah, dari perbahandaraan surga. Nah, kita tuh membaca la haula wala quwata illa billah nang kaya diisi lemari, yang lemari itu kas duit. Yang lemari itu kas duit dari kas-kasnya surga. Nah, cuma memalakan itu ikhlas. Jangan memalakan sambil kapan babila itu kada ikhlas. Hanya sekali memalakan langsung maungut kapan babila aja, kada ikhlas sebenarnya. Makanya belajar sifat 20 dulu. Wallahu a'lam.